Halo, saya akan menjelaskan pembahasan terkait soal kuis 3 ya, yaitu terkait dengan kebijakan dividen. Soalnya memang saya buat agak tricky, tapi ternyata banyak mahasiswa yang dapat menjawab ya. Bagi yang belum menjawab, boleh disimak ya videonya bagaimana mendapatkan jawaban akhirnya. Saya akan menjelaskan dengan step by step ya. Di sini kita tahu bahwa ada posisi ekuitas awal dan posisi ekuitas akhir. Nah, cuman di sini ada yang blank nih, return earning-nya. Kalau kita lihat dari transaksi yang terjadi di rentang antara awal dan akhir ini, hanya ada transaksi terkait dividen kas dan dividen saham. Sehingga kita harus mengulik ya, berapa pengurangan return earning yang disebabkan oleh dividen kas dan dividen saham. Nah, pertama kita selesaikan yang dividen kas dulu ya. Di sini perusahaan mengumumkan dividen kas setara Rp65 per saham biasa. Jadi sekali lagi saya beritahu bahwa biasanya di pasar modal memang pengumuman dividen itu lebih umum disebutkan dalam satuan dividen per share. Nah, dan dividen ini hanya untuk saham biasa ya. Kenapa? Karena hanya sedikit ya, mungkin kurang dari 20 perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang memiliki saham preferensi. Sehingga biasanya kalau mungkin ada yang bertanya juga dengan saya, Pak, kalau disebut hanya 65 per saham, itu artinya saham biasa atau saham preferen atau dua-duanya? Nah, biasanya kalau per saham berarti otomatis saham biasa ya. Cuman kalau disebutkan istilah lain baru kita analisis secara berbeda. Tapi terlepas apa yang terjadi di pasar modal, kita coba selesaikan dengan konteks soal ini saja ya. Di sini diberitahu bahwa total dividennya 65 per saham biasa. Nah, kecohan pertama yang harus kalian sadari adalah saat kita menganalisis dividen, kita harus mencari hanya saham yang beredar ya, bukan saham yang isu, tapi saham yang beredar. Kenapa? Karena saham isu kalau kita beli tarik kembali sebagai saham treasury dia sudah tidak beredar. Jadi kita harus lihat dan pertimbangkan apakah perusahaan memiliki saham treasury atau tidak. Di sini ada ya, treasury shares-nya 2 juta. Maka saham beredarnya hanya 23 juta lembar. Otomatis nilai par-nya setara 2,3 M. Nah, itu kecohan pertama yang harus kita sadari ya. Nah, maka di sini 65 per saham biasa per satu saham ya. Sekarang kita ada 2.300.000. Maka total dividen dividen kas yang dibagikan ke saham biasa saja sudah tahu ya. Berarti 65 dikali 23 juta. Nah, ini adalah total dividen yang akan dibagikan ke pemegang saham biasa. Saham preferennya berapa? Nah, di sini kan tidak diketahui ya total dividen yang dibagikan. Kalau diketahui akan lebih mudah, tinggal dicari selisihnya. Nah, tetapi soal ini bukan tidak mungkin dikerjakan karena ada variabel-variabel tersembunyi lainnya yang kalau kita paham secara konsepnya, kita akan bisa mengerjakannya ya. Nah, di sini kita lihat tipe saham preferennya. Ada kumulatif dan partisipatif. Kumulatifnya ini ada dividen in arrears-nya 1 tahun ya. Berarti dengan kita bagikan dividen sekarang porsinya akan menjadi 2 kali ya untuk saham preferen. Dan di sini kita ingat ya, kalau ada soal kumulatif dan partisipatif, pasti kita bagikan dulu yang sifatnya partisipatif. Bukan bagikan secara prosedur ya, jadi kita bagikan partisipatif dulu tanggal sekian baru bukan ya, tapi maksudnya dari sisi perhitungan kita harus kerjakan yang partisipatif terlebih dahulu untuk soal apapun, termasuk soal ini. Partisipatifnya dengan tarif 7% ya, nah, tidak ada additional participative rate ya, jadi tetap 7%, maka 7% dikalikan dengan total nilai par saham preference ya.
Nah, saham biasa. Cuman ini karena ada dividend and arrears-nya 1 tahun, maka ini dikalikan 2 ya. Nah, kalau kalian mau pisah satu persatu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam perhitungan akan menghasilkan angka yang sama saja. Nah, saham biasa otomatis sama ya, 7%. Tapi dikalikannya ingat yang 2,3 M ya, karena yang beredar hanya 2.300.000 lembar. Nah, di sini kita tahu nih, dividen partisipatifnya 358 total untuk dua-duanya. Oke, ini seperti kita main sudoku ya. Kolomnya sudah dapat, otomatis di sini barisnya juga bisa kita dapatkan ya angka ini. Saham biasa dari yang partisipatif mendapatkan 161 juta, sementara sisanya 14. Nah, 1.495 juta ya. Otomatis kita tahu bahwa hasil sisa pembagiannya untuk saham biasa adalah ini dikurang ini. Nah, jadi 65 per saham biasa itu dihasilkan dari pembagian yang sifatnya partisipatif 160 juta dan sisa dari pembagian partisipatif yang dibagi secara proporsional ataupun menggunakan tarif partisipatif sebesar 1334. Oke, ini udah dapat ya. Nah, sekarang saham preferennya bagaimana? Nah, kalau menggunakan partisipatif pasti menggunakan tarif partisipatif. Yang mana tarif partisipatif dihitung berdasarkan sisa ya. Sisa setelah dibagikan ini. Nah, jadi begini, kan di sini ada sisa total dividen X dikurang 358 juta ya. Nah, ini adalah sisa dividen yang akan dibagikan ke saham preferen dan saham biasa, yang mana nilai saham biasa adalah 1334. Kan rumus pembagiannya adalah tarif partisipatif dikalikan dengan nilai par. Nilai parnya kan 2,3 miliar. Dapat hasilnya 1334. Ya. Jadi angka 1334 ini dihasilkan dari tarif partisipatif yang nilainya tidak diketahui dikali nilai par, hasilnya ini. Nah, saham preferen kan nanti cara mencarinya ini bagaimana? Tarif partisipatif dikalikan dengan nilai parnya yang 1,4 M sekian. Nah, berarti kita harus mencari tarif partisipatif ya. Di sini kan sudah ketahuan ya sebenarnya. Maaf. Nah, jadi tarif partisipatif kita bisa dapatkan dengan cara 1334 dibagi dengan 2,3 miliar ya. Kita lihat persennya. Kelebihannya. Nah, kita dapat ternyata tarif partisipatifnya dari yang 1,334 dibagi 2,3 M. Jadi kita kerjakannya cara terbalik ya. Tarif partisipatifnya 58%. Otomatis di sini kita dapat ya sisa dividen 58%. Ini dikalikan dengan nilai par. Nah, ini ya nilai par ya. Nah, didapat deh hasilnya bahwa pembagian sisa preferen sebesar 816 juta. Otomatis totalnya, nah berarti saya hapus ya ini, tidak mengganggu. Nah, maaf. Nah, berarti kita mendapatkan ini berapa total dividen yang dibagikan perusahaan. Apa pentingnya ini? Ingat pertanyaan awal adalah mencari total ekuitas. Di total ekuitas ada nilai return earning yang tidak diketahui. Nah, return earning ini kan akan terpengaruh saat pembagian dividen ya. Nah, berarti ada pengurangan return earning sebesar 2,5 M ya, sekian ini 2,5 M sekian ini di posisi return earning-nya. Jadi kita mulai dari yang awal, return earning awal dikurang dengan total dividen kas yang dibagikan. Kenapa dikurangi? Ingat, saat pengumuman dividen, kita mendebit return earning ya, mendebit return earning pada dividen payable. Maka
Tapi transaksinya ternyata tidak hanya ini. Jadi yang ini sudah selesai ya, dividen cash sudah selesai. Sekarang kita mengerjakan lagi dividen saham. Nah, dividen saham apakah mempengaruhi return earning? Sama ya, dia mempengaruhi return earning, tetapi tidak mempengaruhi ekuitas sebenarnya, karena hanya memindahkan. Nah, untuk yang dividen saham bagaimana kita menganalisisnya? Karena di sini sama sekali tidak disebutkan clue apapun. Nah, clue-nya sebenarnya ada di laporannya. Jadi di sini kita tahu bahwa di awal ada 25 juta yang issued ya, 25 juta yang issued, 23 juta yang outstanding. Nah, kita lihat di akhir, ternyata yang issued ada 27.500 ya, 27.500. Berarti ada tambahan sebesar 2.500 lembar ya, 2.500 lembar. Nah, karena di sini tidak ada catatan, tidak ada transaksi ekuitas lain selain yang di atas, berarti pasti penambahan lembar saham ini akibat dari penerbitan dividen saham. Nah, berarti apa yang perlu kita jurnal saat dividen saham? Kita kan pasti mengkredit return earning ya pada OSDD. Ini. Nah, lantas kita akan OSDD ya. Di sini pada itu ya, share ordinary. Nah, kalau kita gabungkan kan sebenarnya jurnalnya jadinya RE per share ordinary ya. Berapa nilainya? Di soal, kalau kita analisis, ada penambahan sebesar 2.500 lembar. Nah, 2.500 lembar itu setara berapa? Satu lembarnya 100 ya. Berarti di sini ada penambahan share ordinary ya, sebesar 2.500 dikalikan dengan nilai par 100. Nah, otomatis return earning-nya juga akan berkurang sebesar ini ya, 2,5 M. Maaf, 250 juta ya. Nah, return earning di sini kita hanya perlu return earning ya, karena di sini penambahan share capital yang ordinary, share ordinary sudah dieksekusi ya, bertambah 250 juta. Sementara return earning-nya belum kita sesuaikan karena di awal soal nilainya blank-nya. Maka otomatis akan berkurang lagi ya. Dengan yang mana? Dengan yang ini ya. Karena kita menjurnal debit return earning 250 juta. Share ordinary kita tambahkan di kredit dan sudah muncul di soal ya. Hanya tinggal return earning. Nah, setelah dapat baru kita bisa totalkan jumlah ekuitas. Karena yang lainnya tidak ada perubahan ya. Share capital preference-nya tidak ada. Ini sudah disesuaikan, share premium by preference dan ordinary tidak perlu disesuaikan. Return earning-nya sudah kita sesuaikan dengan 2 transaksi dividen. Treasury reserve-nya tidak ada perubahan dan accumulated-nya juga tidak ada perubahan. Dapatlah hasil total akhirnya adalah 21.349 juta sekian. Inilah jawaban dari one question quiz yang ketiga ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, karena masih belum mengerti pembahasan yang saya sampaikan, boleh bertanya lebih lanjut di WA ya. Terima kasih.